dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pertemuan rutin pembahasan Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di kota Yogyakarta. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Dan kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah materi seperti biasa kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya, baik melalui layanan telepon secara langsung di layanan telepon biasa, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp ya di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita silsilah al-mujrimin min sifati ahli nar. Orang-orang yang mereka terhitung sebagai para penjahat. Orang-orang yang mereka melakukan kejahatan dalam pandangan agama ini. Di antaranya adalah al-mura'i. Al-mura'i ini orang yang mereka riya. Orang yang mereka dalam amaliyahnya dia ingin pamer kepada manusia. Al-mura'i siapa itu? Orang mereka beramal dengan amalan akhirat. Zahir yang dilakukanlah amalan akhirat, tetapi dia inginkan dengan amalnya itu dunia. Al-mura'i, orang yang mereka melakukan amalan akhirat, tetapi yang dia inginkan adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mereka memiliki semangat beribadah saat di depan manusia, saat disaksikan oleh manusia, tapi dia malas ketika dia sedang sendirian, nggak ada yang lihat, sehingga rasanya malas. Al-mura'i, orang yang mereka dalam hatinya ada marab, itu ada penyakit, hatinya sakit. Al-mura'i, orang mereka menampakkan zahir yang berbeda dengan apa yang di dalam ini hati mereka. Kaum muslimin,
Perbuatan riya ini adalah kejahatan. Dan dia termasuk di antara perbuatannya ahlun nar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang mereka jahanam dinyalakan pertama kali untuk mereka. Hadis yang tentu sangat menakutkan sekali. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Manusia yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah, diputuskan perkara oleh Allah Ta'ala dari kiamat kelak, adalah rajulun istashhada. Orang yang mereka mengalami mati syahid. Zahirnya mereka sedang berperang di jalan Allah, lalu mendapatkan kematian di peperangan di jalan Allah Ta'ala. Fa'utiya bi'i fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Lalu orang itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah pun kemudian kenalkan, tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dia, dan dia pun mengenalinya. Lalu kata Allah, kata orang ini, qataltu fika hatta tashhadtu. Ya Rabb, aku berperang karena Engkau sampai aku mendapatkan syahid. Ketika dia mengeklaim dirinya telah syahid di jalan Allah Ta'ala, dan karunia Allah berikan kepadanya, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Anda berperang agar dikatakan, digelari dengan jari'un, sang pemberani. Waqad qil, dan Anda telah mendapatkan gelar tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu dia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Alangkah sangat dahsyatnya perkara itu. Orang untuk berjihad itu gak sembarang orang. Untuk berangkat jihad tidak sembarang orang. Untuk melengkapi perlengkapan bisa berangkat jihad tidak sembarang orang. Yang jelas butuh keberanian, butuh pengorbanan, keberanian, dan sampai apalagi dia mendapatkan kematiannya sebagai seorang yang nampaknya syahid di jalan Allah Ta'ala. Tapi alangkah sangat tragisnya, bersama dengan hal yang sangat luar biasa ini, dia justru kemudian diseret dengan mukanya untuk dilemparkan ke dalam jahanam. Alangkah sangat terhinanya. Amal yang harusnya itu dengan syahidnya itu menjadi sangat tinggi. Orang yang mati syahid, bahkan dia akan diampunkan Allah sebelum tetesan darah menetes ke muka bumi. Dia akan dimasukkan jannah. Dia akan bertemu dengan bidadari. Dia arwahnya akan menjadi burung yang pindah dari yaitu pohon ke pohon. Dan kenikmatan yang sangat banyak. Tapi betapa sangat tragisnya orang ini justru kemudian bahkan dilemparkan Allah ke dalam jahanam. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu.
Orang yang mereka belajar ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu. Sama. Tidak banyak orang yang mereka minat belajar agama itu, nggak banyak. Apalagi belajar runtut, beruntun, sampai dia faham, alim, sampai dia kemudian bisa menghafalkan Quran, mengajar manusia, itu super langka, sangat langka banget. Wa qara al-Quran, dan dia pun membaca Al-Quran, menghafalkan Quran. Fa'utiya bi fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arrafaha. Lalu orang ini pun dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu. Lalu Allah SWT mengenalkan, menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Mungkin cerdas, mengikuti pelajaran cepat nangkep, gampang menghafalkan, kemudian dia pandai mengajar manusia, boleh jadi. Dan dia pun mengenali nikmat itu. Kemudian kata Allah, fama amilta fiha hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan kepada engkau? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Rabb, aku telah pelajari ilmu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu. Dia merasa telah menunaikan kewajibannya, menunaikan haknya Allah dengan nikmat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan dia pun katakan wa qara'tu fikal Quran, aku pun baca Quran karena engkau ya Allah. Tapi Allah yang Maha tahu tentang segala isi hatinya. Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'. Akan tapi Anda belajar ilmu sampai pandai, bahkan sampai mengajar, agar Anda dikatakan alim, orang yang alim. Anda membaca Al-Quran, dia dikatakan qari. Anda menghafalkan Quran, agar dikatakan qari. Wa qad qila, dan Anda telah mendapatkan gelar itu di tengah-tengah ini masyarakat. Maka thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah pun perintahkan orang ini untuk kemudian diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke dalam jahanam. Padahal Masya Allah, seandainya dia belajar agama dengan penuh keikhlasan, lalu mengajarkan agama, apalagi dia hafalkan Quran, dia mengajarkan Al-Quran, oh itu sangat besar banget pahalanya. Sangat tinggi kedudukannya. Kedudukan ulama akan yaitu mendekati kedudukan kenabian. Ulama orang paling dekat kedudukannya dengan yakni nabi. Akan tapi orang ini dia belajar, mengajar hanya agar dikatakan qari, alim. Dan itu yang dia dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Allah pun perintahkan untuk dia diseret ke dalam neraka dan dilemparkan ke jahanam. Tentu sangat-sangat menghinakan sekali. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kulli. Orang yang Allah berikan harta, yang Allah luaskan pemberiannya, Allah berikan harta dengan segala macam aneka ragamnya. Orang kaya raya, gampang sekali untuk menghadirkan keuntungan. Dia memiliki berbagai macam jenis kekayaan. Ada, Allah gampangkan banget. Sehingga hampir semua kekayaan dia ini memiliki. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia pun didatangkan kepada Allah,
lalu dikenalkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, dia pun mengenalinya nikmat itu, mengakuinya. Lalu Allah katanya, "Fama amilta fiha," hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Qal, kata dia, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha, ya Rabb." Tidaklah ada sebuah jalan yang kau suka untuk ditunaikan infak di situ, kecuali aku telah berinfak illa anfaqtu fiha lak. Kecuali aku telah berinfak, yang infak itu aku lakukan semata-mata karena engkau. Ini klaim. Allah berikan dia harta yang luas, harta yang banyak. Dan Allah pun telah memberi peluang untuk berinfak. Dia pun telah berinfak di berbagai jalan-jalan Allah SWT. Dan dia ditanya Allah, dia sangka dia telah berinfak di jalan Allah karena Allah Ta'ala. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila. Tapi Anda lakukan itu supaya digelari dengan jawadun, sang dermawan. Dan itu telah Anda dapatkan. Thumma umira bih, lalu dia pun diperintahkan fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, lalu dia pun diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Inilah nasib orang yang mereka, Masya Allah, memiliki amal-amal yang sangat besar. Memiliki amaliyah yang sungguhnya apabila dilakukan dengan ikhlas, derajatnya akan sangat tinggi. Bayangkan mati syahid, sangat tinggi. Bahkan tidak ada orang mereka itu masuk jannah lalu ingin dia kembali ke dunia, sebagaimana orang mereka dimasukkan jannah karena mati syahid. Dia ingin jihad lagi, akan kembali ke dunia, jihad lagi, mati lagi, karena dia tahu betapa sangat besarnya pahala jihad. Tapi ini justru dia nampak berjihad, nampak mati syahid, tapi dia dilemparkan ke dalam jahanam. Demikian pula belajar agama sampai menjadi alim. Itu perkara yang juga berat. Apalagi kemudian dia semangat mengajar kepada manusia, perkara yang lebih berat lagi. Tapi itu dia lakukan. Dari belajar sampai mengajar, membaca Quran, menghafalkan Quran sampai dia menghafal. Tapi ternyata justru dia orang pertama yang juga dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia hanya mencari gelar qari, alim. Orang yang qari, penghafal Quran, alim yang alim, mengajarkan agama. Dan gelar itu telah dia dapatkan di masyarakat. Yang ketiga, orang yang mereka Masya Allah berderma di berbagai jalan agama, jalan Allah Ta'ala. Hampir tidak ada proposal maju, dia telah tutup, telah dia itu tunaikan, telah dia kasih. Sehingga dikenal Masya Allah super sangat dermawan. Maka orang ini pun juga dihadapkan kepada Allah SWT. Ditunjukkan nikmat-nikmat Allah kepada dia, diakui. Dia klaim telah melakukan segala-galanya karena Allah, berinfak di jalan Allah Ta'ala. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Dia pun diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka. Ini diantara bahaya orang yang mereka menjadi murai, riya. Mereka menginginkan dengan amalnya dunia. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa ketenaran nama, dan bisa gelar-gelar sosial. Ini dia cari apa yang banyak dicari oleh manusia di dunia ini. Yang Allah pernah mengingatkan dengan ayatnya, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa dia menginginkan dunia dan perhiasannya, akan kami balas dengan sempurna, tapi mereka di akhirat
dan mereka tidak akan dikecewakan, tapi mereka di akhirat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Apa yang dia usahakan hancur binasa, apa yang dia amalkan telah rusak. Ini orang yang mereka yaitu target mereka hanya perkara ini dunia. Masuk dalam ayat ini, para ulama menjelaskan, yang pertama, orang yang mereka beramal ikhlas semata-mata karena Allah, tapi yang dia inginkan adalah semata-mata penjagaan dan pemberian Allah, pemberian dan penjagaan Allah tentang aset-aset dunianya. Dia hanya pengen dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga jabatannya. Orang mereka yang melakukan amal saleh, lalu dia melakukan yaitu lalu dia melakukan pembatal amalnya itu, sehingga amal dia pun menjadi amal yang rusak. Ada orang mereka kemudian beramal, dan masalah itu pula orang yang mereka beramal ikhlas karena Allah SWT, tapi kemudian dia hancurkan dengan murtad. Maka ini masuk dalam bab ayat tersebut. Yang dia cari adalah dunia. Maka Allah berikan kepada mereka dunia itu pun dengan catatan lima yasha man nurid. Sesuai dengan ma yasha liman nurid. Sesuai dengan kehendak Allah, berapa kadar yang Allah akan berikan bagi orang Allah kehendaki. Alias, orang mereka menginginkan harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, kadang dapat, kadang enggak. Tapi yang jelas, di akhirat itu mereka diancam dengan jahanam, amal mereka menjadi hancur, berantakan. Dan bahkan Nabi pernah mengkhawatirkan riya ini, dengan ungkapan Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Mereka menanyakan, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa sih syirkul asghar ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, itu riya. Yaqulullahu azza wa jal idza jasan nas bi amalihim. Allah ketika membalas manusia dengan amal-amal mereka, Allah akan katakan, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Silahkan kalian pergi, yaitu mencari orang yang kalian dulu riak kepadanya di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Lalu perhatikan apakah Anda akan mendapatkan balasan dari mereka. Tentu tidak akan mungkin dapat apa-apa di akhirat. Yang kaya hanya Allah, semuanya jadi miskin, bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka ingatlah tentang hadis di awal. Hadis orang mereka mati syahid. Hadis orang mereka mengajarkan ilmu sampai alim, dia mengajarkan ilmu, menghafalkan Quran. Orang yang mereka berinfak, Masya Allah. Ini semuanya kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar. Tapi akan menjadi hancur, berantakan, bahkan dia terancam dengan jahanam ketika dia memiliki niat yang keliru, niat yang salah. Oleh karena itulah seorang mereka belajar ilmu. Hati-hati. Kenapa sih Anda belajar ilmu agama? Lalu Anda belajar ilmu agama itu karena Allah atau karena yang lainnya? Perhatikan niat itu. Jangan sampai diabaikan. Jangan sampai kemudian karena dia niat pengen, ya ini kelihatan pandai,
mata manusia mengarah kepada dia, kemudian agar orang menjadikan Anda sebagai sumber, narasumber, dan seterusnya, maka yang demikian akan bawa kepada kebinasaan, kecelakaan. Demikian pula infak-infak yang sangat berharga itu, Masya Allah, Allah akan ganti sampai lipatan yang tidak terhingga. Tapi kalau ternyata dia berinfak, bahkan limparkan ke jahanam, karena dia riak dalam perkara ini. Dari kiamat kelak, semua makhluk dari awal sampai akhir akan Allah kumpulkan. Dan manusia saat itu keluar dari kubur mereka dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak berpakaian sama sekali, tanpa ditetak, belum disunat. Lalu mereka akan berhadapan dengan ini hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bongkar itu kemunafikannya orang munafik, murainya orang yang mereka hanya pengen pujian manusia. Hari yang dikenal oleh dengan istilah yauma tubla sarair. Hari di mana Allah akan menampakkan semua rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sehingga nggak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan rahasianya. Dan tentunya merupakan musibah besar bagi orang mereka riya. Orang riya Allah perintahkan, Allah hardik dengan perintah Allah untuk mereka menuju kepada yang dia mencari pujian darinya. Maka Nabi katakan, "Ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sama Allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Barang siapa di dunia ini dia melakukan suatu urusan, yaitu dia lakukan dengan penuh sum'ah dan riya, Allah akan umumkan di depan manusia nanti dia orang murai, orang yang riya, orang yang suka pamer untuk diperdengarkan kepada manusia. Alangkah sangat malunya apabila seorang dia akan mendapatkan peristiwa yang seperti itu. Maka jadilah kita semuanya hati-hati dari perkara riya. Riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Yang penyakit yang tidak terlihat oleh mata. Tidak pernah didengar, atau penyakit yang suara yang nggak ada kedengaran oleh telinga manusia. Letaknya di dada, di hati, tersembunyi. Maka adalah setiap muslim hati-hati dengan penyakit riya ini. Karena Allah menamai orang yang mereka kelihatan zahirnya salat dengan ungkapan fawailun. Celakalah. Ya celakalah, fawailun. Yang celaka bukan yang mencuri, yang minum khamr, yang berzina, siapa itu? Lil musallin. Fawailun lil musallin. Orang salat kok celaka? Ya enggak semua orang salat. Orang salat yang mereka itu alladzina hum an salatim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari salat mereka. Alladzina hum yura'una, orang-orang yang mereka orang-orang yang mereka itu yura'un, ingin pamer dengan amaliyahnya, pengen mendapatkan komentar manusia. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban kita mengikhlaskan amal. Maka orang yang mukhlis akan menjadi musuhnya orang-orang mereka ini riya. Yang Allah memerintahkan kita untuk mewujudkan keikhlasan dalam beragama. Yang Allah mewajibkan kita untuk jangan sampai membatalkan amal-amal kita, sedekah kita. Di antaranya adalah riya an-nas, karena dia riya pada manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang ini beramal keluar di kampung halaman mereka dalam keadaan bataran wa riya an-nas,
Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Yang sampai Anda seperti orang mereka itu ketika keluar untuk berperang dari rumah mereka, bataran penuh kesombongan, wari'a'an nas, dan pengen pamer pujian manusia. Inilah yang menjadi target mereka. Wa yasudduna an sabilillah, dan bagaimana mereka bisa menghalangi dari agama Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul bagaimana seorang muslim belajar untuk dia memurnikan amalnya semata karena Allah Ta'ala. Yang riya adalah fenomena tipuan manusia kepada Allah Ta'ala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Para munafik itu yukhadi'una Allah. Dia inginnya menipu Allah SWT. Tapi nggak mungkin Allah bakal ditipu. Nggak mungkin. Allah tahu luar dalamnya, ini makhluk. Bahkan Allah yang akan membalas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat lagi, sehingga mereka semakin kecewa berat. Orang-orang munafik, kalau mereka menegakkan salat, dia tegakkan dengan penuh kemalasan. Karena semangat dia itu kalau hanya bersama dengan orang banyak, untuk mereka kenal, ketahui, kami adalah orang yang saleh juga seperti ini kalian. Sehingga ria ini adalah termasuk dengan ciri khasnya orang munafik. Ciri khasnya orang munafik. Dan Allah mengkabarkan tentang riya pula ada ini bahayanya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum indi minal masjid dajjal. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih ngeri, yang lebih menakutkan bagi kalian dibandingkan dengan Masihud Dajjal. Padahal Masihud Dajjal itu dahsyat sekali fitnahnya. Dia bisa menuding langit menurunkan air hujan. Dia bisa berjalan diikuti oleh perbendaharaan bumi. Dia seakan-akan memiliki sifat rububiyah, padahal enggak. Sehingga seakan-akan dia adalah ini dalam posisi segala-galanya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Serob kalian yang paling tinggi. Riya itu lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Bala ya Rasulullah, tentu aku mau engkau kabarkan tentang apa yang kau takutkan, paling kau takutkan menimpa ini manusia hambamu. Kata Nabi, asyirikul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayyaquma rajul fayusalli, ada orang berdiri lalu dia salat, fayusayyinu salatahu lima yara min nadri rajul. Dia perbagus salatnya, ada perubahan sikap, salatnya dia baguskan, bukan karena Allah, tapi karena ada tokoh yang lewat. Ada penglihatan orang, ada orang yang memperhatikan salat dia. Sehingga dia mendapatkan kesan-kesan positif, bagus, maka dia pun perlihatkan dengan cara yang terbaik. Oleh karena itulah, wahai para hamba Allah, kaum muslimin, ini orang mereka membaguskan salatnya, menambah khusyuknya, nampak khusyuk. Karena dia tahu ada orang yang sedang memperhatikan dia. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam ini masalah ini untuk betul-betul membersihkan amal kita riya itu perkara sangat berat. Ya ayyuhannas iyyakum syirkas sarair. Wahai manusia, hati-hatilah kalian dari syirik yang tersembunyi. Sarair. Bukannya Nabi yang meninggal syirkus sarair. Ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Apa itu Rasulullah syirkus sarair? Yaqum rajul fayusalli fayusayyinu salatahu jahidan lima yara min nadri nas ilaih. Padahal syirkus sarair. Syirkus sarair, syirik yang tersembunyi itu, di mana seorang dia berdiri salat, dia baguskan salatnya, dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ini keikhlasannya, menjauhkan diri riya. Dia lakukan ini semuanya. Dia punya, lalu dia salat,
dia baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat, memperhatikan dirinya. Maka dikatakan syirkus sarair sangat lembut, sangat tersembunyi. Nabi kita pun juga mengingatkan yang ungkapan madibani ja'iani ursila fi ghalamin biafsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Tentu ini bagi domba sudah nggak ada lagi mimpi selamat. Bakal mati di saat itu dikeletak oleh ini setan lapar. Apalagi dombanya hanya satu, setan lapar ini, singa laparnya dua. Singa laparnya dua. Maka sangat bahaya bagi domba ini. Tapi kedatangan dua domba yang lapar ke hadapan ini, satu ekor domba ini, itu tidak lebih berbahaya dibandingkan orang mereka itu, yaitu rusak agamanya. Orang yang mereka ambisius kepada harta, ambisius kepada jabatan, sehingga tidaklah dia melakukan kecuali dia sedang mengharapkan harta dan jabatan tersebut, dan rusaknya kepada agama itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Maka riya ini ada kerusakan. Dan riya ini termasuk kejahatan. Kejahatan kepada Allah, kejahatan kepada diri sendiri, kejahatan kepada umat. Kenapa? Riya dikatakan kejahatan terhadap haknya Allah Ta'ala. Iya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dalam rangka beribadah kepada Allah, itu dalam rangka memurnikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dia murnikan, dia tauhidkan kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita untuk mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka orang yang mereka riya, pamer kepada manusia, pengen mendapatkan pujian orang, itu kejahatan kejahatan kepada Allah Ta'ala. Karena bertentangan dengan keinginan Allah agar manusia mengikhlaskan amalnya semata-mata karena Allah SWT. Dan murai, orang mereka suka pamer, ingin dipuji segala macam ini, dikatakan mujrim, ini mujrim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kita beramal ini ingin mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dilipat-lipatkan Allah SWT, akan menyelamatkan kita. Itu yang kita inginkan. Tapi orang yang riya menjadikan amalnya itu habaan mansura, kayak debu yang berterbangan. Sehingga tidak ada lagi amal yang bisa dia manfaatkan. Tidak ada lagi amal yang bisa dia manfaatkan. Maka dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri. Karena menghancurkan apa yang akan memuliakan dirinya. Dan riya itu kejahatan kepada umat. Kenapa demikian? Karena penyebab kemenangan itu diantaranya keikhlasan, dan penyebab kehancuran adalah karena riya. Riya akan membuat ini umat ini menjadi yaitu rendah dan ini hina. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara Nabi menegaskan innama yansurullahu hadhil ummah, Allah menolong umat ini bidha'ifiha, karena orang lemahnya. Orang lemah biasa tertindas, biasa terzalimi. Mereka yang akan betul-betul
sungguhnya ini mewujudkan atau menolong agama Allah Ta'ala. Yang Allah menolong dengan keberadaan orang baik yang mereka ini dengan doanya, bidakwatim dengan doa-doa mereka, yang kesolehannya lebih dekat kepada dikabulkannya doa, wasalatim wa ikhlasim, dan salat mereka dan ikhlas mereka, sehingga keikhlasan itu yang akan juga membantu terwujudnya kemenangan. Maka orang mereka murai, dia telah meletakkan satu di antara faktor yang akan menghilangnya janji Allah untuk memberikan kemenangan. Dan murai ini dia selain kejahatan kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada dirinya, kepada umat ini pula. Karena orang yang riya akan menjadi sebab kekalahan umat ini. Wahai hamba Allah, wahai orang yang riya, kenapa Anda melakukan amal untuk mencari balasan dari selain Allah Ta'ala? Sedangkan Allah yang memerintahkan Anda ikhlas. Apakah Anda tidak dengar perintah Allah Ta'ala atau Anda membangkang? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada ilah yang satu. Orang yang riya, dia cacat di dalam ia karena butuhnya, karena dia juga mencari dengan amal ibadahnya selain Allah SWT. Wahai orang yang riya, kenapa sih engkau jadikan amal Anda untuk mencari pujian, komentar selain Allah Ta'ala? Yang Allah katakan, yang Nabi kita mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wah, iya, amal itu pasti dengan niat. Gak ada amal tanpa niat. Wa innama limri'in ma nawa. Dan bagi seorang itu tergantung niatnya. Balasannya seberapa Allah berikan tergantung niatnya. Waman kanat hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijratu ilallah wa rasulih. Hijrahnya lah mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratu lidunya usibuha. Awimra'atin yang yatasawwajuha. Kalau hijrahnya itu dalam rangka untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia kawini, ngeras-ngerus ibaratnya itu, wa hijratu ila mahajara ilai, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, entah dunia, entah wanita tersebut, tapi nggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Wahai orang yang riya, ittaqillaha, bertakwalah Anda kepada Allah, dan ketahuilah wa'lam annaka kharijun min hadhi dunya. Dan ketahuilah Anda ini akan menjadi orang yang pasti meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dengan kematian, wa dakhilun fi ardil ma'a wa dakhilun ilal qabri, lalu masuk ke kuburan. Lihat nasib Anda di kuburan kira-kira bagaimana. Yang Rasul kita menghabarkan yatba'ul mayyitu yatba'ul mayyita thalathatun. Yang mengikuti mayit itu 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Yatba'uhu ahlu wa malu wa amalu. Fayarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Yang mengikuti mayit itu 3. Yang 2 pulang, yang 1 tetap menemaninya. Yang 2 itu adalah keluarganya, hartanya, mengikuti ke kuburan, tapi ini akan pulang. Sedangkan yang 1 yang mengikuti dan tetap, wa amaluhu, itu amalnya. Maka mengikuti mayit itu keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u ahlu wa malu, harta dan amalnya pulang, wa yabqa amalu, sedangkan amalnya akan menjadi ini
akan menjadi tinggal bersama dia. Bahkan amal solehnya menjadi teman yang menyejukkan di kuburnya. Di antaranya ketika setelah selesai proses pertanyaan, kuburnya dilapangkan. Satu di antaranya adalah akan datang orang yang nampak tampan, bersih, berseri, menyenangkan. Siapa Anda? Ana amaluka saleh. Saya adalah amal Anda yang saleh. Wahai orang yang murai, ingatlah Anda, rajul ilallah, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Anda akan berdiri di hadapan Allah, di hadapan sang hakim yang maha adil. Maka bayangkan Anda sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan Anda di hadapan hakim yang paling adil, yang siap menghisap semua amal-amal kita tanpa ada yang tercacer. Ya Allah mengetahui luar dalamnya. Alangkah sangat ngerinya. Maka setiap kita hati-hati dari perkara riya. Hati-hatilah dari majelis-majelisnya orang-orang yang murai. Riya adalah penyakit yang sangat membahayakan. Adalah kita suka berusaha untuk menjaga diri dan mengobati. Bergaulah Anda dengan orang-orang mereka mukhlis, majelisnya orang-orang saleh yang terpilih, yang suka dengan keikhlasan. Dan bayangkan nanti Anda saat di hadapan Allah, Anda gak lagi bisa berdusta dengan siapapun, karena Allah tahu segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit syirik atau penyakit riya ini yang sangat dahsyat dampaknya dengan amal-amal kita. Hasilnya sih nggak seberapa, hanya pujian orang, hanya komentar orang. Tapi Masya Allah telah mengorbankan perkara yang besar, sulit, rumit. Proses untuk mendapatkannya itu sangat dahsyat, tahu-tahu hanya lenyap gitu aja dengan itu riya yang dilakukannya. Maka tamsilnya itu, Masya Allah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kayak orangnya sudah tua, dia punya kebun, sangat lebat buahnya, pengairannya pun juga sangat menyenangkan, hasil panennya sangat betul-betul menjadi harapan, dan dia punya anak yang masih lemah-lemah, perlu biaya, sumber biaya di kebun ini, tahu-tahu kemudian kebun ini terbakar, ludes, habis. Sudah orangnya udah tua, harus masih nanggung yaitu pembiayaan anaknya yang masih lemah-lemah, asetnya untuk membiayai itu udah ludes. Demikian pula gambaran orang mereka beramal karena riya. Semoga Allah menjaga kita semuanya sehingga kita bisa menjaga amal dengan ikhlas dan berusaha untuk betul-betul ini menjadikan amal kita amal yang senantiasa diterima Allah Ta'ala sehingga menjadi tabungan terbaik saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Yang diantara doa Umar, Allahumma ja'al alama amali kullaha salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku saleh. Artinya amal cocok dengan syariat agama Allah Ta'ala. Waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikan amalku hanya semata untuk engkau. Semata-mata untuk mendapatkan ini wajahmu, mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan jangan sampai wala taj'al li ahadin khairak. Jangan sampai ada terselip niat amalku untuk selain dirimu. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan sifat ahli neraka yaitu riya, diambil dari kitab Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama Ustadz,
Ada pertanyaan dari Maja yang berada di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah seseorang diberikan pahala terhadap suatu amalan yang di dalamnya ada riya, kemudian niatannya berubah-ubah di sela-sela pengerjaannya hanya untuk Allah semata? Contohnya, jika telah menyelesaikan sholat duha dan masuk riya dalam diri, ketika kita melawan perasaan itu dengan mengucap istighfar, apakah kita tetap mendapatkan pahala atau berkurang karena perasaan riya tersebut? Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amal bersama riya itu ada dalam beberapa kondisi. Orang yang beramal yang tadinya awalnya ikhlas, kemudian di tengah jalan kemasukan riya, kemudian dia sadar persis ini adalah riya yang mengganggu, lalu dia tepis, dia kemudian hilangkan riya itu, maka datangnya riya di tengah-tengah lalu dia hilangkan, ini adalah tidak mengganggu atau tidak, itu merusak amal dia tersebut. Kalau amal itu adalah dia asalnya ikhlas, lalu di tengah jalan muncul riya, lalu dia pelihara sampai akhir, ini akan merusak amal tersebut. Akan merusak amal tersebut. Kalau amal itu yang terpisah, amal yang terpisah, sedekah umpamanya. Sedekah pertama ikhlas, sedekah kedua riya, maka yang rusak adalah amal yang kedua. Yang pertama adalah dia akan diberikan pahala dengan ini keikhlasan tersebut. Sehingga kondisinya berbeda-beda tergantung yaitu kondisinya. Sehingga kalau kita beramal ikhlas, lalu muncul riya, kita beristighfar kepada Allah, kita lenyapkan, maka insya Allah tidak mengganggu keikhlasan kita dan Allah akan memberikan pahala dengan apa telah kita lakukan, karena dia memang terganggu riya di tengah jalan, tapi dia kemudian lenyapkan kembali kepada Allah, mengikhlaskan amalnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada saudara-saudara kita mungkin yang mereka berniat baik untuk niatnya memotivasi orang dalam melakukan amal, namun di setiap dia berbuat kebaikan, contohnya dalam sedekah, selalu memvideokan dan selalu memposting niatan katanya untuk memberikan konten yang baik kepada orang-orang. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, mudah-mudahan orang-orang seperti ini benar-benar diberikan keikhlasan. Nah, mohon nasihat dan jawabannya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amalia yang terbaik asalnya amal yang mereka memungkinkan disembunyikan. Amal-amal yang memungkinkan disembunyikan. Artinya ada amal yang mereka nggak mungkin disembunyikan, kayak umpamanya kehadiran sholat jamaah ke masjid bagi laki-laki nggak mungkin disembunyikan. Kemudian berangkat haji yang secara zahir akan kelihatan orang untuk berangkat ke Mekah nggak mungkin disembunyikan. Tapi amal yang bisa disembunyikan, hendaknya dia berusaha untuk disembunyikan. Sedekah sunnah umpamanya dia sembunyikan, sehingga yang tahunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf berusaha untuk menyembunyikan amal mereka, belajar menyembunyikan amal. Termasuk bagaimana berusaha untuk tidak menceritakan amal kita tanpa ada tujuan tertentu. Yang para salaf kita menasihatkan, uktum hasanatikum kama taktum sayiatikum. Sembunyikan kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Kenapa kita sangat pandai tanpa diajari pun pandai menyembunyikan keburukan? Ya karena rata-rata manusia pengen dibilang baik. Kenapa manusia itu sangat susah menyembunyikan kebaikannya? Karena memang manusia rata-rata biar dia menjadi orang yang baik. Sehingga setiap kebaikan dia ceritakan, baik dengan lisan atau dengan ungkapan, ya termasuk ini flyer-flyer, gambar-gambar segala macam. Tetapi tidak setiap orang yang mereka menampakkan amalnya itu pasti riya, belum tentu. Belum tentu. Ada orang
dia menampakkan amalnya itu dalam rangka untuk memotivasi. Seperti yang Nabi ini ketika memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, lalu kemudian enggak segera tergerak sedekah, sampai kemudian ada orang yang mereka datang dengan barang sedekah, lalu diikuti yang lain-lainnya. Nabi pun kemudian yaitu sangat bergembira dengannya dan dikatakan man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa melakukan sunnah yang baik. Kadang-kadang orang pengen memotivasi orang dengan menampakkan perbuatannya itu. Boleh. Tetapi tentu ada kadar-kadarnya. Artinya memotivasi sekali dua kali. Tapi dia yang jelas berusaha untuk menyembunyikan perbuatan dia. Adapun suatu saat perlu memotivasi, perlu memberikan contoh. Umpamanya satu kampung itu bakhil, kampung bukhala, kampung yang bakhil semuanya itu. Susah banget untuk mereka keluar sedekah. Anda sengaja bersedekah di depan mereka atau diumumkan pada mereka, bukan untuk pamer, tapi untuk menggerakkan mereka supaya mengikuti pula sedekahnya dia. Boleh. Semuanya kembali memang kepada niat. Tapi memang niat perlu dipelihara juga. Sehingga boleh seorang kadang terang-terangan karena ada tujuan motivasi, tapi usahakan bagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan amal-amal kebaikan kita, sehingga hanya kita dan Allah yang tahu, dan akan menjadi amal rahasia yang bermanfaat kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan tentu kita berdoakan tentu orang mereka melakukan amal dalam rangka motivasi ini, Allah jaga keikhlasannya dan betul-betul ini dia belajar, memang dia punya niat untuk memotivasi. Sehingga jangan sampai kebablasan, kemudian akhirnya dia suka terus yaitu memposting semua apa yang dia lakukan, sampai nggak ada kepentingan pun dia posting-posting terus, ini akan bisa merusak, itu mengancam amal kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Semoga Allah menjaga kita, agama kita, keikhlasan kita, sehingga amal kita tidak muspro sia-sia, tapi menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, yang menjadi aset simpanan terbaik saat nanti kita menghadap Allah di hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari saat harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebanyak apapun, tidak berguna lagi kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi untuk Ustaz. Barakallahu fiik atas waktu yang tadi diluangkan untuk kami semua. Ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan kitab yang bermanfaat, Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, dalam bab pembahasan sifat ahli neraka, yaitu mengenai riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjauhi dosa riya, ya, dosa yang sangat berbahaya, dosa besar yang masuknya, dan semoga Allah lindungi kita semua kaum muslimin dari perbuatan tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.